perhubungan. Di Indonesia, masyarakat terbiasa dengan kehadiran jasa seperti juru parkir, operator SPBU, dan operator lift. Pekerjaan yang di negara lain sudah diotomatisasikan. Sekarang, sistem perekonomian global sudah memasuki era industri 4.0. Industri modern sudah berskala masif dengan kecepatan jauh dari sebelumnya dan didukung teknologi automasi dan rekayasa intelijen. Digitalisasi ini telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi global. Indonesia pun sudah menyusun strategi untuk mewujudkan kesiapan memasuki era ini melalui program Making Indonesia 4.0. Jika terwujud, program ini akan melipat gandakan produktivitas tenaga kerja, daya saing, dan pangsa pasar ekspor. Tapi, masyarakat Indonesia masih bergantung pada pekerjaan berketerampilan rendah sebagai tonggak hidup. Padahal transisi ini akan membutuhkan pekerja berketerampilan tinggi. Dengan sumber daya manusia yang ada sekarang, bagaimana Indonesia dapat memenuhi keperluan ini? 5 tahun belakangan, angka pengangguran Indonesia memang terus menurun, mengindikasikan peningkatan pasokan tenaga kerja. Namun, hal ini tidak menyorot rendahnya kualitas angkatan kerja. Terlihat dari tingginya proporsi pekerjaan rentan pada angka 47% di tahun 2020, bahwa pasar ketenagakerjaan Indonesia masih terhambat. Tingginya dominasi pekerjaan berketerampilan rendah menunjukkan pendapatan yang tidak memadai, produktivitas di bawah level optimal, dan kualitas kerja rendah. Rendahnya tingkat pendidikan kemudian mempengaruhi tingkat produktivitas angkatan kerja Indonesia yang sampai saat ini masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Harusnya karena masih banyak manualnya sehingga tergantung diri kita sendiri yang mengaturnya, tapi dampaknya menjadi rendah terhadap produktivitas sama. Pertama masalah culture, Mbak. Ya mungkin kerja kalau nggak sembari ngobrol. Ya kalau saya melihat orang di sawah ada mbaknya yang di luar industrial ya. Datang ke sawah merokok dulu baru nyangkul. Baru nyangkul 1 jam istrinya datang bawa makanan. Kembali lagi ke gubuk makan minum dulu. Merokok lagi nyangkul lagi. Hasil outcome-nya tuh kecil karena banyak santainya. Masih ada juga ketimpangan antara perkembangan ekonomi dengan tenaga kerja di Indonesia yang masih ada di era industri kedua. Salah satu penyebab rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia adalah sistem pendidikan yang selama ini kurang optimal. Walaupun beberapa indikator pendidikan terus membaik, komposisi angkatan kerja Indonesia terus didominasi pekerja berpendidikan rendah. Padahal untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, Indonesia masih kekurangan 58 juta tenaga terlatih. Terlebih lagi, masih ada ketidakcocokan struktural antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri 4.0. Walaupun ada 128 juta lapangan pekerjaan baru di tahun 2019, hanya 3 dari 10 orang mampu memenuhi kebutuhan industri. Akibatnya, alokasi sumber daya dan daya saing tenaga kerja menjadi tidak optimal. Terus, kenapa ini semua penting? Mulai dari tahun 2030, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Ketika populasi negara-negara lain menua, 70% penduduk Indonesia justru akan berada dalam usia produktif. Maka, agar periode ini termanfaatkan dengan batas, kualitas tenaga kerja juga perlu menjadi perhatian. Kemnaker sebagai lembaga publik atau sebagai regulator telah menyiapkan strategi untuk tetap bisa berperan dalam proses link and match. Untuk memperbanyak lulusan siap kerja yang terampil, pemerintah berfokus pada pendidikan SMK. Nyatanya, bertambahnya lulusan SMK tidak dibarengi dengan serapan dari industri karena kurikulum yang digunakan tidak lagi cocok dengan dunia kerja. Dampaknya, tingkat pengangguran saat ini didominasi lulusan SMK. Asian Development Bank berargumen, rendahnya kualitas SMK Indonesia diakibatkan oleh manajemen yang kaku, sistem penempatan kerja yang tidak terorganisir, dan rendahnya dukungan sektor swasta. Jika industri dan pendidikan tidak berjalan berdampingan, maka dikhawatirkan jumlah pengangguran terdidik akan terus meningkat. Kalau pekerjanya itu tidak sesuai Industri 4.0 tentunya dari tenangnya pekerjaan. Jangkau
hadir sebagai tenaga kerjaan saat ini. Namun kedepannya, penerapan teknologi akan mendorong permintaan konsumen untuk produk, layanan, dan industri baru yang lebih inovatif. Ekspansi inilah yang akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih produktif dan berkualitas. Pertumbuhan yang berkelanjutan hanya akan terjadi jika semua aspek ekonomi bergerak dengan seimbang. Artinya, penciptaan lapangan pekerjaan harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas, agar upah pendapatan terus membaik dan tidak hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan, salah satunya melalui mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Omnibus Law. Prioritas pemerintah 5 tahun ke depan diarahkan untuk pembangunan SDM, infrastruktur, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi melalui pengoptimalan sumber daya alam dan manusia. Di sisi lain, agar lulusan pendidikan Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik, pemangku kepentingan perlu mengembangkan program link and match yang dibarengi dengan kecocokan antara materi pendidikan dengan kebutuhan industri. Oke, putus-putus tadi ya. Iya, Bu. Ya, mungkin signalnya ya di sana. Tapi di sini sih aman-aman aja gitu. Oke, dari video dari video tadi kira-kira apa yang bisa kita ketahui dari situ? Apa coba? Saya mau coba jawab. Ya, Ella, gimana? Jadi sebenarnya untuk Indonesia sendiri sudah beberapa apa ya sektor seperti kayak tol itu sudah disiapkan beberapa alat otomatis. Cuman karena memang Indonesia ini sepertinya tenaga kerjanya itu belum siap gitu. Maksudnya udah terbiasa menggunakan tenaga manusia. Jadi belum siap untuk semua serba instan kayak kita kan sudah memasuki sektor industri 4.0 teknologi. Cuman tenaga kerja kita tuh belum siap untuk itu. Nah, untuk mendapatkan apa namanya ekonomi yang maju karena targetnya kan Indonesia ini akan dijadikan negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia di tahun 2030. Nah, untuk itu kita membutuhkan kualitas tenaga kerja yang seharusnya lebih meningkat gitu dari saat ini dan juga sebelumnya. Salah satu faktornya adalah faktor pendidikan, di mana negara kita ini menginginkan apa ya tenaga kerja yang siap untuk industri. Namun nyatanya kebanyakan lulusan SMK itu belum bisa terserap secara optimal di dunia industri karena beberapa hal seperti contohnya kurikulumnya nggak sesuai sama industri seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan ekonomi yang semakin meningkat, Indonesia ini butuh kerjasama dari semua aspek yang seimbang sehingga bisa meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusianya. Itu sih Bu dari saya. Oke, very good. Bagus sekali ya, lengkap sekali penjabarannya gitu. Ada pendapat lain? Ada yang mau sharing lagi dari yang lainnya? Kalau dikaitkan dengan apa yang kita sudah bahas di hari Kamis ya, gitu, berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu saya sudah sampaikan bahwa dikatakan dia berdaya itu ketika dia memiliki yang namanya kompetensi, kan gitu ya. Nah, ini kan kalau mengacu tadi ke video yang kita lihat bersama bahwa kompetensi itu menjadi faktor yang sangat penting sekali ya. Kalau misalkan berdasarkan kurikulum dari sekolah seperti itu nggak cukup kan gitu ya. Itu kan hanya sampai di tahap pengetahuan saja. Nah, makanya kemudian digeser nih, banyak yang sudah mulai
ke vokasi. Vokasi itu sekolah yang lebih kepada keterampilan, contohnya SMK, ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, tapi kenyataannya pun ada kendala lagi gitu ya, bahwa SMK-SMK yang sekarang ini berbeda gitu loh, materinya itu masih belum bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar, oleh industri. Nah, ini jadi PR-nya kita nih, gitu. Makanya salah satu program kerjanya dari Pak Jokowi, ya, Presiden kita, itu kan bagaimana bisa meningkatkan yang namanya sumber daya manusia. Fokus sekarang ini adalah ke sumber daya manusia. Seperti halnya yang dikatakan oleh Menteri Kominfo ya, Johnny G. Plate gitu, bahwa Indonesia di 2030 itu membutuhkan membutuhkan sangat banyak, hampir kalau nggak salah tuh 80% itu harus bisa memenuhi kebutuhan di teknologi, ya, digital. Jadi ahli-ahli digital gitu di 2030. Kenapa begitu? Nah, tadi kan sempat dibahas ya di video bahwa di 10 tahun ke depan, di 2030 udah berjalan ya, sekarang kan udah 2020 2022 gitu ya, bentar lagi udah 2023 gitu. Berarti 8 tahun lagi, ya kan? 8 tahun lagi Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi katanya. Ada yang nyimak nggak? Apa pengertiannya bonus demografi? Ayo, masa Ella doang yang menyimak, yang lain kemana? Gimana? Apa tadi? Istilahnya bonus demografi. Ya, tadi juga dijelaskan. Nah, nyimak kan tadi bonus demografi. Populasi masyarakat Indonesia didominasi oleh orang-orang yang produktif, Bu. Usia-usia produktif. Ya, betul sekali. Ya, di usia produktif, di usia-usianya kalian ini gitu, ya. Artinya hampir berapa tadi? 77% ya. Di mana di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju, di 10 tahun Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Orang-orang yang sudah di perkembangan. Oke, saya off kamera dulu aja ya. Oke, sekarang oke? Udah oke suaranya? Tes 1, 2. Sudah Bu. Ya. Sudah jelas. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi, saya pernah menyebutkan di pertemuan yang pertama berkaitan dengan negara Jepang. Masih ingat nggak? Pernah ya, saya ceritakan tentang Jepang gitu ya. Nah, Jepang itu sekarang ini sudah menyatakan sebagai negara dengan Society 5.0, ya. Jadi masyarakat 5.0. Nah, kenapa begitu? Karena Jepang ini salah satu negara yang nanti di 2030 itu anak mudanya, usia-usia produktifnya itu sedikit gitu. Kenapa bisa begitu ya? Nah, bisa nanti lihat sejarahnya Jepang itu seperti apa, ya, karena di Jepang itu salah satu masalah nasionalnya mereka ya, gitu, masalah di negerinya mereka itu adalah orang-orangnya, terutama perempuannya itu sulit untuk punya anak.
Jadi mereka susah sekali untuk memiliki keturunan yang banyak, nggak kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan bisa sampai anaknya 12 gitu, ya kan ya. Bahkan ada yang kembar langsung kembar 5, kemarin ada teman saya adiknya itu baru melahirkan kembar 3 gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana nih si Jepang ini dia mau mau bisa 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 tetap negaranya itu maju gitu ya, dengan kondisi orang-orangnya udah pada tua gitu di tahun 2030 itu dan seterusnya gitu. Makanya mereka sangat ini sekali dengan teknologi gitu. Jadi pengembangan teknologinya sangat cepat. Nah, sehingga menyatakan dirinya ya mulai sejak tahun 2019 Jepang sudah mendeklar gitu, sudah menyatakan bahwa negaranya itu sudah masuk ke Society 5.0. Artinya teknologi itu bukan lagi hanya mendukung aktivitas mereka ya masyarakat di sana, tetapi sudah menjadi bagian hidup mereka. Nah, itu gitu ya. Nah, itu salah satu yang dilakukan. Berikutnya mungkin nanti menyusul Amerika, Eropa gitu ya. Dan Indonesia itu ada kemungkinannya juga akan mengarah ke sana gitu. Besar, bukan ada kemungkinan, tapi besar malah kemungkinannya untuk mengarah kepada Society 5.0 ya. Asalkan sekarang ini gitu ya benar-benar kurikulum pendidikan gitu ya di Indonesia itu betul-betul bisa meningkatkan yang namanya technological kompetensi. Masih ingat kan kemarin kita bahas ada kompetensi itu ada 4 plus 1, 4-nya apa? Ayo. Knowledge, oke. Ability. Terus, yes, ability. Skill. Attitude. Attitude. Ya. Plus 1 yaitu technological competence. Gitu. Karena kita sekarang sudah ada di era revolusi industri 4.0 gitu. Ya. Oke, kita mau masuk ke materi mana dia hari ini. Sebentar ya, saya tadi udah ada. Saya close. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya. Nah, kita melanjutkan ke materi yang berikutnya berkaitan masih berbicara mengenai MSDM dulu ya, gitu, manajemen sumber daya manusia. Yang perlu kita review dulu gitu ya sebelum kita masuk benar-benar ke tahapan bagaimana melakukan perencanaan dan pengembangan SDM. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena artinya gini, dari sekian banyak aktivitas manajemen sumber daya manusia itu, nah kita perlu tahu gitu ya. Kita perlu tahu dulu nih biar nggak potong-potong gitu ya. Oke. Sudah muncul? Sudah, Bu.
Baik. Maaf ya suaranya agak ada ini nih. Kemarin sempat kena radang. Oke, ya kita akan bahas sekarang ini apa sih tantangan dan peran dari manajemen sumber daya manusia. Nah, mengacu tadi kepada video yang udah kita simak ya, berarti kan besar sekali di sini tantangan untuk Indonesia itu gitu ya terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya gitu ya kita miliki gitu. Nah di sini akan berpengaruh juga gitu ya kepada organisasi dan kepada perusahaan gitu ketika ketersediaan dari sumber daya manusianya itu tidak sesuai harapan gitu ya. Nah, kemudian kalau itu sudah ada di dalam satu organisasi, artinya dengan keterbatasan yang dialami sekarang gitu ya, SDM kita ini gitu. Makanya bagaimana nih sekarang tantangan itu dan peran dari manajemen sumber daya manusia itu untuk mengelola gitu, mengelola ini. Nah, kita perlu pemahaman lagi ya terhadap manajemen sumber daya manusia, gitu kan? Karena di sini intinya bagaimana manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk mengembangkan SDM, ya SDM yang ada gitu, dan berfungsi untuk melaksanakan perencanaan sumber daya manusia itu sendiri, artinya bagaimana nih organisasi ini bisa mencapai tujuannya gitu ya. Jadi dia harus bisa direncanakan seperti apa. Ya. Di pertemuan pertama kita udah bahas, berarti mereka harus mulai bagaimana merekrutnya gitu ya. Terus kemudian harus ada analisis jabatannya gitu ya. Nah, itu berarti mulai direncanakan ya. Lalu bagaimana implementasinya, pelatihan dan pengembangannya, karirnya gitu ya, dan inisiatif-inisiatif terhadap pengembangan dari organisasi itu sendiri gitu. Nah, nanti bisa dilihat ya di dalam pemahaman ini nih yang akan menjadi pembahasan kita seterusnya gitu ya, berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan SDM seperti itu. Oke. Nah, jadi sasaran utamanya dari MSDM itu ya kenapa sih kita perlu melakukan perencanaan, kita perlu melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia karena ya ini gitu. Organisasi ini kan harus bertumbuh. Ya kan? Dan harus sukses gitu. Ya. Kesuksesan dari suatu perusahaan, dari suatu bisnis itu adalah ketika sukses secara finansial. Nah, kesuksesan secara finansial ini terjadi ketika produktivitasnya optimal. Ya, makanya di sini manajemen sumber daya manusia itu sasaran utamanya adalah memaksimalkan produktivitas dari suatu organisasi atau perusahaan. Melalui apa? Melalui optimalisasi keefektifan karyawannya. Dan secara simultan, ya, secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas kehidupan kerja si karyawannya itu, gitu. Ya, dengan juga memperlakukan karyawan sebagai aset. Nah, masih ingat? Ayo, nih kita review lagi ya, gitu. Perbedaan ya ketika manajemen sumber daya manusia itu masih memperlakukan karyawannya sebagai human resource dan memperlakukannya sebagai human capital. Apa bedanya? Ayo. Kalau human resource, karyawan dijadikan hanya sebagai pekerja. Betul. Kalau human capital dijadikan sebagai aset. Aset atau thinkers. Yang sifatnya pemikir. Ya, betul sekali. Benar. Nah, itu tadi ya. Nah, ini sama di sini.
di dalam sasarannya ini jelas ya dikatakan bahwa memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai gitu. Artinya dia sebagai aset. Dan karena dia sebagai aset, maka nggak bisa karyawan ini dia hanya bekerja aja gitu. Artinya dia hanya sebagai pekerja, nggak bisa gitu. Makanya sekarang ya karyawan-karyawan itu si SDM-SDM yang ada di suatu organisasi dia harus menjadi thinkers. Loh, kenapa thinkers? Thinkers itu bukannya tugasnya si para pimpinan. Betul, sebagai dominannya untuk berpikir, untuk memikirkan strategi, iya itu di levelnya top management. Tetapi yang artinya thinkers di sini, semua SDM itu harus bisa berpikir gitu, ya, mengoptimalkan kompetensi ability-nya. Ya, bahkan misalkan di level yang paling bawah, misalkan cleaning service saja gitu ya. Nah, cleaning service itu nggak cuma kerja nyapu gitu ya, bersih-bersih, ngepel setiap hari gitu. Bukan itu, tapi dia harus bisa berpikir, artinya dia harus tahu caranya kerjanya yang efektif bagaimana dan untuk apa dia melakukan itu ya. Karena kalau dia nggak melakukan itu, maka visinya perusahaan, tujuannya perusahaan nggak tercapai. Itu yang harus dia tahu, gitu. Nah, itu pemahamannya, gitu ya. Nah, lain halnya kalau karyawan atau perusahaan itu tidak memperlakukan karyawan ini sebagai aset, ya udah dia kerja aja, gitu. Seperti robot lah istilahnya, gitu. Ya. Nah, itu maksudnya kenapa di sini sudah bergeser gitu ya pemahaman. Nanti kita akan lihat di bagaimana ini berkembangnya manajemen sumber daya manusianya. Oke, jadi dari sasaran itu kita bisa tahu nih fokusnya ya fokus perhatian dari MSDM itu yaitu adalah perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi. Nah, ini kita udah mulai masuk gitu ya. Dengan apa? Dengan memperhitungkan segala macam tantangan, peluang di masa mendatang, sehingga apa? Sehingga SDM-nya ini menjadi SDM yang kompetitif, gitu. Ya. Yang kedua, bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, di pertemuan pertama kita udah bahas kan fungsi-fungsinya, gitu ya. Nanti tadi materinya udah saya share, bisa dibaca lagi. Nah, fungsi MSDM ini terutama yang dasarnya yaitu empat ya di fungsi manajemennya, di luar yang lainnya masih banyak gitu ya. Paling enggak 4 dulu yang paling dasar. Apa itu? 4 fungsi manajemen. POA. Apa itu? Ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Yes, gitu ya. Nah, itu yang paling basicnya. Tapi nggak cukup itu. Di dalam manajemen sumber daya manusia masih banyak fungsi-fungsi lainnya, gitu ya. Nah, itu nanti udah dijabarin di di materi yang pertama. Oke. Ini fungsi-fungsi ini gitu ya harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien gitu. Jadi nggak bisa kita maksudnya si organisasi itu gitu ya menjalankan fungsi-fungsi itu dengan mengabaikan peraturan ya peraturan perundangan yang berlaku. Ya dalam hal ini terkait dengan SDM peraturannya yang mengacu kepada Undang-Undang Tenaga Kerja gitu. Ya. Sehingga ini bisa tercapai misalkan bisa dilakukan efektif dan akan produktif SDM yang tinggi gitu. Dan yang ketiga ya yang menjadi fokus perhatiannya yaitu adalah mengevaluasi fungsi-fungsi SDM itu. Ya setelah dilaksanakan tentu harus ada evaluasinya gitu. Nah, evaluasi di sini itu akan mencakup penilaian ya, penilaian terhadap
kebijakan MSDM, apakah yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah sesuai ya, sesuai aturan ya. Kemudian untuk menentukan juga apakah kebijakan itu sudah efektif gitu ya. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama. Jadi MSDM ya, manajemen sumber daya manusia, bagi kepentingannya organisasi ya, itu untuk mengelola, mengatur, mengurus dan menggunakan SDM yang ada ya, sehingga berfungsi secara produktif, efektif, efisien untuk mencapai visi atau misinya perusahaan atau tujuan dari perusahaan. Nah, ini yang menjadi highlight-nya gitu ya. Jadi garis besarnya seperti itu gitu. Jadi kalau terjadi yang namanya kegagalan perusahaan dalam mengelola SDM-nya, ya itu akan mengakibatkan perusahaan gagal dalam mencapai tujuannya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, ini penting banget kan berarti peran dari MSDM ini gitu. Terutama berkaitan dengan masalah perencanaan. Karena kalau perencanaannya nggak benar, ya pasti pengembangannya juga nggak benar gitu. Ya kan? Artinya nggak benar, ya nggak akan tercapai itu yang namanya tujuan dari perusahaan. Nah, ini ada contoh kasus. Boleh saya dibantu bacakan? Siapa ya? Anna, bisa dengar saya? Anna Rosita. Bisa, Bu. Oke, bisa tolong dibacakan, Anna? Oke. Untuk contoh kasus, Bu ya? Ya. Ya. Ini kasusnya Apple ya. Apple komputer, tahu kan? Perusahaan Ya. Apple. Tahu ya? Oke. Untuk contoh kasusnya yaitu ketidakpedulian perusahaan komputer Apple terhadap SDM-nya telah membawa kepada kejatuhan perusahaan tersebut pada pertengahan tahun 1980-an. Dalam menghadapi tantangan dari para persaingannya yang semakin meningkat pada pertengahan tahun 1980-an, perusahaan Apple Komputer justru melakukan tindakan merumahkan banyak karyawan yang sangat berbakat dan langka, sehingga menyebabkan jatuhnya kemampuan persaingan Apple Komputer akibat tidak adanya inovasi. Oke, terima kasih. Ini contoh ya. Ini benar-benar terjadi gitu, fakta ya. Kenapa Apple itu bisa kita jadikan pengalaman gitu ya buat banyak perusahaan ya, banyak di organisasi yang tidak melihat SDM ini sebagai aset. Ini salah satu contohnya seperti ini gitu. Ya, dia bisa merumahkan sebagian besar karyawannya dan bahkan itu karyawan yang justru potensial gitu. Karyawan-karyawan yang memang punya kompetensi dan langka kompetensinya. Kenapa? Apalagi ini kan perusahaan IT ya, gitu. Ya, komputer itu kan sangat kental sekali IT-nya gitu, teknologinya gitu ya. Nah, orang-orang yang yang ahli di IT itu nggak banyak, ya masih sangat jarang sekali pada tahun itu gitu loh. Tetapi si Apple ini nggak berpikir sejauh itu gitu ya. Dan akhirnya apa ya? Akhirnya mereka jatuh karena tidak bisa bersaing gitu. Nah, inilah yang harus menjadi pelajaran buat semua gitu ya, bahwa bagaimana bisa peran dari manajemen sumber daya manusia itu ya untuk bisa tadi nih, kalau sudah punya SDM yang potensial, yang kompetensinya sangat baik gitu ya, itu harus dijaga gitu, bukan justru malah dirumahkan. Nah, gitu ya. Itu artinya seperti itu. Oke. Nah, kembali kepada definisinya gitu ya, kembali kepada definisi dari
manajemen sumber daya manusia itu sendiri, maka di sini MSDM itu menjadi salah satu pendekatan yang strategik dan koheren, ya. Strategik ya betul-betul harus bisa memikirkan bagaimana strategi perusahaan itu bisa tercapai, gitu, ya, untuk bisa mengelola aset yang paling berharga ini milik organisasi, ya, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, baik itu individu ataupun secara kelompok, ya, secara departemen nih, gitu, untuk semuanya itu bisa berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dari perusahaan atau organisasi, gitu. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ya, ini flashback sedikit bagaimana pergeseran ya, berevolusinya pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang ada di dunia, gitu ya. Nah, mulai dari sejarah dan pertumbuhan profesi manajemen sumber daya manusia yang erat kaitannya dengan sikap masyarakat pada saat itu tentang kerja, ya. Nah, ada terjadi evolusi dari kecenderungan hukum dan sosiologis yang berkaitan dengan pekerjaan. Awalnya tuh sejarahnya gitu ya, sebelum sekarang ini dipahami bahwa ada pengelolaan terhadap sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Nah, dulu itu pemikirannya masih sebatas bagaimana masyarakat itu melihat orang bekerja gitu ya, dari sisi hukum aja gitu ya, dari segi aturan ya, dan sosiologisnya gitu berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Jadi pada saat itu bidang kajian dari sumber daya manusia itu hanya mengakui hubungan dinamis antara strategi, orang, teknologi, dan proses yang mendorong beroperasinya perusahaan, gitu ya, perkembangan seperti itu. Nah, sekarang kita melihat dari pergerakan administrasi personel. Ini evolusinya ya. Dulu pada akhir tahun 1800-an, permasalahan karyawan di tempat kerja itu sangat memprihatinkan sekali ya, gitu. Apalagi terkait dengan upah. Upahnya rendah. Dulu tuh kan banyak masih pabrik muncul ketika munculnya revolusi industri 1 itu mesin uap gitu ya. Nah, itu muncul ya yang banyak itu kan pabrik ya, yang baru dibangun tuh pabrik-pabrik. Nah, kalau bicara pabrik itu karyawan itu buruh ya pada saat itu, dan itu dibayar dengan upah. Nah, upahnya itu sangat rendah sekali. Kerjanya juga monoton dan dari segi keamanan yang nggak aman gitu. Nah, saat itu memang sejumlah industri dia akan mengalami kesulitan untuk merekrut, apalagi mempertahankan karyawan, karena memang kondisi pekerjaannya juga nggak baik gitu. Dan pekerja itu sendiri tidak terlindungi gitu, keselamatannya, keamanannya gitu ya, kesehatannya itu sama sekali belum dipikirin. Itu pada tahun 1800-an ya. Makanya di sini MSDM itu belum dikatakan MSDM-nya, tetapi masih administrasi personel. Ya. Nah, mulai ada pergerakan ya di tahun 1800-an sampai dengan awal 1900-an, di mana di sini ada beberapa ahli urusan personel, ya personalia gitu, itu mulai ada kepedulian, mulai ada keprihatinan gitu terhadap tingginya perputaran karyawan. Ya, perputaran itu keluar masuknya karyawan. Nah, dari situ mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan si pekerja itu melalui fungsi-fungsi manajemen personel dasar. Masih yang basic banget, yaitu seperti udah mulai nih dibuat aturan bagaimana merekrut, bagaimana menyeleksi, bagaimana melakukan pelatihan, dan bagaimana menghitung kompensasinya.
gitu. Sampai di sini bisa diikuti? Suara saya aman ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, nah masih di yang pertama ya, masih di pergerakan administrasi personel ini. Selanjutnya ya, dari situ ada perubahan drastis dalam teknologi ya. Ini tahun bergerak terus kan ya zamannya, lalu mulai ada perubahan drastis dalam teknologi di mana perkembangan organisasi itu muncul serikat pekerja atau serikat buruh ya. Nah, sekarang kan udah ada juga Hari Buruh ya. Ada yang tahu kan Hari Buruh 1 Mei, ya kan? Nah, May Day gitu istilahnya. Nah, dari situ ada perhatian serta campur tangan pemerintah. Mulai ada gitu ya di dalam menangani permasalahan buruh ini. Nah, baru lahirlah perkembangan yang baru yaitu ada dibentuk namanya Departemen Personalia di dalam perusahaan. Jadi muncul adanya Departemen Personalia itu ya karena ada masalah-masalah yang terkait dengan serikat pekerja ini gitu. Nah, Departemen Manajemen Personalia yang pertama kali didirikan itu adalah di National Cash Register Co. atau NCR, perusahaan NCR namanya. Gitu ya. Dan tahun 1929 di Amerika Serikat itu mulai ada yang disebut dengan Great Depression. Nah, gitu ya. Ini kayak terjadi evolusi. Great Depression itu berdampak besar gitu ya. Karena apa? Karena perusahaan merugi ya. Sehingga pada masa itu ya terjadi yang namanya depresi besar-besaran gitu di Amerika ya. Dan itu membuat perusahaan itu rugi, akhirnya mengurangi semua program kesejahteraan karyawan dan akhirnya terjadilah PHK. Nah, di sini makanya pemerintah mulai turun tangan ya memberikan bantuan melalui penciptaan pekerjaan dan dikembangkan program-program sosial yang baru ya. Mulai lagi dipikirin ada pensiun untuk hari tua, ada standar tenaga kerja dan ada upah minimum untuk beberapa industri gitu ya. Di Indonesia belum berdampak ya. Indonesia masih tradisional sekali gitu. Ini kita bicaranya di dunia ya gitu ya. Artinya pergerakan itu muncul selalu dari negara barat gitu ya karena mereka udah mulai duluan gitu. Nah, yang kedua masuk kepada pergerakan hubungan manusia. Nah, kalau sebelumnya udah mulai ada Departemen Personalia, kan gitu ya di pergerakan yang pertama. Nah, yang di pergerakan kedua ini, itu ada yang namanya Human Relation Movement. Nah, di sini ada pemikiran baru, ya, yang berasal dari studi yang dikaitkan dengan bagaimana meningkatkan produktivitas. Dan itu dilandasi oleh filosofi pada komunikasi, kooperasi, dan pelibatan karyawan. Jadi artinya di sini sudah mulai diperhatikan hubungan relasi itu ya antara apa? Bagaimana komunikasinya, bagaimana kerjasamanya, dan bagaimana melibatkan karyawan-karyawan yang ada. Nah, tahun 1940 peran dari konsep motivasi karyawan itu semakin penting gitu. Kenapa? Karena motivasi itu akan menjadi pendorong untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Nah, makanya di sini ada pemahaman yang lebih baik gitu ya terhadap dinamika dari kelompok kerja ya atau teamwork gitu dan kebutuhan sosial karyawan. Oke. Terus juga di sini di tahapan ini ya ada para pemimpin bisnis itu mulai menghargai produksi.
Ya, jadi ada semacam apresiasi gitu ya terhadap buruh-buruh ya atau karyawan-karyawan terkait produksi yang dihasilkan oleh para manajer yang bertindak sebagai pemimpin atau konselor dan fasilitator dan bukan sebagai penguasa gitu ya. Dan ada penghargaan non moneter ya, bukan secara finansial, itu juga menjadi pelengkap yang baik untuk bukan hanya penghargaan berbentuk uang gitu ya. Contohnya misalkan penghargaan yang bukan berbentuk uang, apa coba? Yang kepikiran nggak? Kenaikan jabatan, Bu. Nah, betul, kenaikan jabatan, promosi, ya, kemudian ada kayak piagam penghargaan misalkan gitu ya, atau dikasih nanti liburan, bisa juga pelatihan ya, dikasih pendidikan, bisa melanjutkan dibeasiswakan misalkan seperti itu ya. Nah, itu penghargaan-penghargaan non moneter. Itu udah mulai dipikirin di pergerakan hubungan manusia ini gitu. Oke. Kemudian pergerakan sumber daya manusia. Jadi human resource, bedain antara yang kedua. Yang kedua itu human relation-nya. Kalau yang di sini itu sudah mulai masuk ke human resource. Ya, sudah mulai masuk ke human resource gitu. Ini udah periodenya HR. Nah, itu terjadi di tahun 1960-an akhir atau awal 70 lah ya. Muncul kelompok-kelompok manajer yang itu betul-betul peduli kemanusiaan. Nah, mereka ini mulai memperhatikan seluruh tahap-tahap perkembangan bisnis yang terkait perkembangan riset pasar, komunikasi, dan hubungan publik, ya, dan bagaimana orang-orang itu bisa mengarah ke sana semua, gitu, ya. Jadi lebih kental lagi mengkaitkan antara produktivitas, ya, dengan mendorong ide atau inisiatif karyawan untuk terus dikembangkan, gitu. Nah, di pergerakan human resource ini itu sudah semakin jelas ya undang-undang atau peraturan yang melindungi karyawan dari ketidakamanan, dari kekerasan yang dulu itu masih muncul gitu ya, yang dulu itu sangat ini sekali. Nah, itu sudah mulai ada aturannya dengan jelas gitu. Lalu di awal tahun 1900-an, nah, karyawan di sini sudah dianggap sebagai yang awalnya dianggap sebagai bagian dari mesin, gitu ya. Tapi sudah mulai pekerja terampil, gitu. Jadi sudah dilihat kompetensinya. Nah, cuma memang kompetensinya belum secara lengkap, ya. Tapi masih dari segi keterampilan, knowledge-nya, gitu ya, dan juga kemampuannya. Jadi kemampuan untuk membuat keputusan, ya, untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan karyawan pun atau sumber daya manusia yang ada pada saat itu mulai bisa melihat dirinya sebagai pemangku kepentingan atau istilahnya stakeholder, bukan shareholder ya. Kalau shareholder kan pemegang saham, tapi kalau stakeholder itu namanya pemangku kepentingan, yaitu orang-orang yang punya kepentingan terhadap organisasi. Nah, si karyawan udah mulai bisa ngeliat tuh, oh saya tuh menjadi salah satu bagian yang penting dari perusahaan tempat mereka bekerja. Maksudnya begitu. Nah, jadi artinya di sini perusahaan atau organisasi itu mulai mengakui pentingnya SDM ya dalam kaitannya untuk perencanaan strategik jangka panjang organisasi. Tapi hanya saja masih memperlakukan SDM ini sebagai human resource ya. Jadi masih di sini lebih memperlakukannya itu sebagai pekerja.
Oke, bisa tolong bantu saya baca lagi. Ah, Rahmat Alia, kemudian yang cowok. Bisa dengar? Rahmat ada. Rosalia. Iya, Bu. Oke. Tolong bacakan. Baik, Bu. Selanjutnya kita ke persoalan hubungan manusia atau Human Relation Movement. Para pemimpin bisnis mulai menghargai produksi yang dihasilkan oleh manajer yang bertindak sebagai pemimpin, konselor, dan fasilitator yang baik dan bukan sebagai penguasa. Penghargaan non-moneter menjadi pelengkap penting dari penghargaan. Ini tadi udah ya kayaknya. Sudah, Sorry. Bu. Selanjutnya, Bu. Ini tadi. Oh, ini maksudnya. Ini. Ya. Ini, sorry. Tadi kan udah ya. Balik. Ya, yang ini. Ya. Perubahan peran manajemen SDM. Pada masa lalu, peran profesional sumber daya manusia sering dilihat hanya merupakan transisi peran dari operasional ke strategi, kualitatif ke kuantitatif, polisi ke kemitraan, jangka pendek ke jangka panjang, administratif ke konsultatif, orientasi fungsional ke orientasi bisnis, fokus internal ke fokus pelanggan dan eksternal, reaktif ke proaktif, dan fokus aktivitas ke fokus solusi. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat ya ada perubahan dari peran manajemen sumber daya manusia ya. Yang dulunya peran profesional sumber daya manusia itu hanya sebagai transisi ya. Kita bisa lihat di situ tadi ya sudah dibacakan dari operasional lebih ke sifatnya yang strategis ya. Dari yang hanya kualitatif lebih ke kuantitatif. Kuantitatif di sini artinya menghitung produktivitas gitu. Jadi udah tahu kontribusinya dari SDM itu sebesar apa gitu. Dengan gaji sekian dia bisa berkontribusi seperti apa. Nah, itu maksudnya begitu ya. Jadi sudah ada pergeseran peran di situ bisa kita lihat. Oke. Nah, di sini kalau digambarkan peran ganda dari manajemen sumber daya manusia ini gitu ya. Dibagi menjadi 4 kuadran ini ya, fokus masa depan yaitu yang sifatnya strategik dan ada fokus yang sehari-hari atau operasional. Jadi yang dipikirin itu nggak hanya yang strategik saja tetapi juga operasionalnya ya. Manajemen kalau di sini yang di kuadran 1 ini yang dilakukan perannya itu adalah manajemen strategi SDM. Ya, jadi mengelola strategi sumber daya manusianya gitu. Nah, yang di kuadran kedua ya manajemen transformasi dan perubahan karena di sini lebih banyak terkait orang di sini. Ya, kalau di yang bagian sini lebih banyak ke masalah manajemennya. Oke. Lalu yang di kuadran ketiga itu manajemen infrastruktur perusahaan, memperbaiki atau mengelola infrastruktur dari perusahaan, jadi fasilitas, ruangan kerja, gitu ya, lingkungan pekerjaannya, gitu. Dan yang kuadran keempat itu adalah manajemen kontribusi karyawan. Jadi yang di bawah ini, ya, yang infrastruktur, kontribusi itu lebih kepada fokus sehari-hari, ya, sehari-hari operasional dari organisasi. Kalau yang di atas itu lebih mengarah kepada strategiknya, fokus ke masa depan, gitu. Ya, jadi kita bisa lihat di situ perannya. Oke, nah ini ketika diterjemahkan ya dari kuadran tadi, jadi peran manajemen sumber daya manusia strategik, maka cara pelaksanaannya itu pelaksanaan strategi, ya istilahnya sebagai mitra strategik, dan aktivitasnya yaitu menyatukan SDM dengan strategi bisnis, ya atau disebut dengan
diagnosa organisasional gitu. Sedangkan kalau yang manajemen infrastruktur perusahaan, ya cara pelaksanaannya atau outcome-nya itu adalah membangun infrastruktur yang efisien. Nah, istilahnya digunakan sebagai pakar administrasi gitu. Dan aktivitasnya yaitu proses re-engineering organization atau shared service. Gitu. Oke. Kemudian kalau yang manajemen kontribusi karyawan, perannya maka outcome-nya itu adalah peningkatan komitmen dan kapabilitas karyawan, ya, istilahnya sebagai penopang karyawan, dan aktivitasnya itu lebih mendengarkan, mempedulikan, bagaimana menyediakan sumber daya untuk karyawan. Jadi fasilitas-fasilitas semua dipenuhi gitu ya. Dan untuk peran manajemen transformasi dan perubahan, maka di sini outcome-nya menciptakan organisasi yang terbarukan, gitu. Disebutlah istilahnya agent perubahan. Apa yang dilakukan yaitu mengelola transformasi dan perubahan, ya. Jadi memastikan kapasitas untuk perubahan. Tuh. Oke. Nah ini kita bisa lihat revolusinya ya. Jadi di mana kita sekarang ini ada, ya itu ada di Industri Revolution 4.0 atau revolusi industri 4.0 gitu ya. Jadi kita ada di intelligence. Nah, kita perlu tahu nih IR 3.0 itu berkaitan sudah mulai teknologi, tetapi di sini lebih kepada automation atau internet ya. Kalau ini sudah tahapan lebih advance gitu, sudah ke intelligent ya. Nah, yang 2.0 itu electrical ya, listrik mulai ditemukan Thomas Alva Edison gitu ya. Terus kalau yang 1.0 ini masih yang manual. Seperti itu. Oke, jadi pergeseran peran manajemen SDM, boleh saya dibantu lagi? Bacakan, olah, ya. Human capital yang mengacu kepada pengetahuan, pendidikan, latihan, keahlian, ekspertis tenaga kerja perusahaan kini menjadi sangat penting. Ya. Tadi sempat hilang ya suaranya. Tahu-tahu udah yang ke human capital. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita ada di sini ya, di human capital ini gitu. Cuma memang belum semuanya gitu. Artinya masih banyak sih perusahaan-perusahaan gitu ya di luar sana yang masih mengacunya kepada human resource, belum ke human capital gitu loh. Masih setengah-setengah gitu ya. Memang nggak bisa cepat sih perubahannya. Kenapa? Karena kesiapan terutama kesiapan organisasi atau perusahaan itu memang belum gitu untuk bisa memperlakukan karyawan itu betul-betul sebagai human capital gitu. Kan prosesnya banyak. Ya, aktivitasnya juga lebih kompleks gitu dibandingkan yang human resource aja gitu ya. Jadi di sini memang menjadi tantangannya gitu. Ya, ini tadi yang di minggu pertama dan hari ini kita juga udah singgung lagi. Jadi intinya konsep dari human capital itu sendiri ya bagaimana ketersediaan sumber daya manusia di perusahaan atau di organisasi itu memiliki potensi yang unggul dalam arti thinker di sini dan punya intelektualitas tinggi ya, siap bermitra gitu dalam kinerja dan juga produktivitas bisnis ke masa depan. Nah, inilah. Nah, orang-orang yang thinker-thinker inilah gitu ya yang nantinya kan bisa memenuhi di 2030 nih Indonesia gitu. Ya. Itu harus bisa gitu mencapai
ininya gitu, cita-citanya tadi. Jadi berapa besar tadi, itu besar gitu kan ya, seperti itu. Di samping itu, untuk human capital sendiri gitu ya, menekankan kepada nilai jual yang tinggi atau economic capacities dan kesiapan bermitra ya atau engagement. Jadi dan ini bisa dikelola secara optimal ya dalam talent management melalui succession planning. Oke. Nah, poin-poin yang ini yang merah ini ya di bawah ya terkait dengan nilai jual tinggi yaitu talent management dan succession planning ini yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Gitu. Oke, nah sekarang pembentukan dan peran HC itu bagaimana? Gitu. Ya, tadi kan dikatakan bahwa dari konsepnya human capital itu bahwa di sini human capital adalah salah satu elemen untuk menjadi modal intelektual. Nah, organisasi atau perusahaan itu modalnya bukan cuma secara finansial ya, gitu. Jadi organisasi itu didirikan nggak cukup hanya dengan modal uang gitu. Jadi punya modal berapa, terus bisa diriin organisasi enggak. Ya. Nah ada yang penting tadi gitu ya, bukan cuma aset ya, jadi bukan hanya SDM itu dikatakan sebagai aset, tetapi di sini sumber daya manusia itu ya itu sudah menciptakan yang namanya modal intelektual. Nah, modal intelektual ini ada dari siapa ya? Dari SDM yang ada gitu. Ya, yang thinkers itu tadi. Ya. Nah, intellectual capital ini itu akan menggambarkan bagaimana pengetahuan ya, aset pengetahuan yang bisa membuat organisasi itu ya punya intangible value. Jadi value, nilai-nilai yang tidak terlihat. Ya, yang besar gitu, nilai intangible yang tidak terlihat. Ya, yang nggak terlihat maksudnya nilai yang tidak bisa diberupakan dalam bentuk uang gitu ya. Kenapa? Karena itu kan ada di orang, di manusianya gitu. Ya. Jadi di sini human capital itu terbentuk melalui investasi di bidang apa? Pendidikan, pelatihan, ya, pemeliharaan kesehatan dan juga program pemberdayaan lainnya. Gitu ya. Nah, sehingga peran dari human capital ini menjadi modal dasar untuk meningkatkan produktivitas, kinerja dan kemajuan dari kesejahteraan masyarakat. Ya, impact-nya itu ya untuk siapa? Untuk si karyawan itu sendiri, untuk si organisasi dan juga ke masyarakat. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Bisa dipahami kan? Jadi ini perlu kita bahas dulu di awal ya sebelum kita masuk ke pelaksanaannya gitu loh, pelaksanaan terhadap perencanaan dan pengembangan SDM. Jadi pahamin dulu ya, kenapa perencanaan nantinya kita akan ngerti gitu, kenapa perencanaan dan pengembangan SDM ini menjadi mata kuliah sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ini yang akan membawa gitu, yang akan memperjelas peran dari human capital yang akan menciptakan yang namanya intellectual capital gitu. Ya, di mana nanti dampaknya itu akan dirasakan nih oleh si karyawan itu sendiri, ya, oleh si perusahaan dan juga oleh masyarakat gitu. Ya. Karena ini sangat penting sekali untuk bisa perusahaan atau organisasi itu mencapai tujuannya atau visi besarnya. Seperti itu. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanya sampai di sini?
Oke ya. Nah, ini mulai ada tugas ya. Jadi, tugasnya untuk di modul 2